Di sini mari kita mulai pembahasan mengenai rangkuman ekonomi rekayasa. Ini saya akan membahas poin-poin pentingnya. Yang pertama dari ekonomi rekayasa itu, yang pertama jenis transaksi. Kalian harus bisa mengetahui dalam suatu permasalahan itu jenis transaksinya apakah pengeluaran atau pemasukan. Yang kedua, jangka waktunya. Jangka waktu itu kapan transaksi itu dilakukan. Ini kapan dilakukannya. Nah, dan juga yang ketiga adalah bunga bank atau interest rate-nya. Interest rate-nya berapa? Berapa sih nilai I-nya? Dia apakah per tahun atau per bulan? Lalu kita akan menghitungnya per tahun atau per bulan. Nanti harus dikonversi dulu. Nah, dan yang keempat adalah kesetaraan. Ini yang sering lupa oleh mahasiswa. Kenapa? Karena kesetaraan ini kita bisa menghitung kesetaraan apakah untuk menilai kesetaraan 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau kesetaraannya per tahun. Bisa future, nilai future, atau bisa nilai annual. Nah, itu bedanya kesetaraan dalam ekonomi rekayasa. Nah, dari situ, dari sini akhirnya kan 4 poin penting ini akan kita pakai untuk analisa ekonomi rekayasa. Nah, analisa ekonomi rekayasa itu yang pertama yang harus kalian buat itu pasti adalah cash flow diagram atau CFD. Nah, di sini kan harus ada di dalamnya ada arus kas, lalu ada pencatatan transaksi. Nah, makanya poin 1, poin 1, 2, dan 3 itu harus kalian pahami. Nah, untuk apa? Untuk cash flow. Lalu yang kedua, baru analisis P per F, present future, atau future present. Nah, untuk di materi sebelum UTS, ini hanya 2 cara analisisnya, yaitu bagaimana yang pertama kan present future, yaitu present future. Jadi ingin mengetahui nilai present dengan data nilai future. Contoh, ingin mengetahui modal cicilan dengan mengetahui nilai total
maaf. Yang ini contohnya itu adalah ingin mengetahui nilai uang yang ditabung dengan mengetahui target uang deposit di tahun ke-N. Nah, ini contohnya. Tapi kalau yang ini, dia kebalikannya. Ingin mengetahui nanti itu uang yang saya tabung akan berapa nilainya. Itu future present. Untuk rumusnya udah saya berikan di materi terakhir. Silakan kalian buka lagi. Dalam video kali ini saya hanya akan membahas sekilas saja dan langsung saya akan langsung masuk ke persoalan latihan. Contoh yang pertama, seorang investor memiliki dana sebesar $100.000 untuk investasi menjadi sebuah mall di Tasikmalaya. Investor tersebut merencanakan pembangunan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan diestimasikan akan mendapat keuntungan nantinya setelah dioperasikan sebesar 5.000 per tahun. Jika tingkat pengembalian diperkirakan 12% per tahunnya, buatlah diagram arus kasnya. Nah, di sini kan berarti buat diagram arus kas. Artinya buat cash flow diagram CFD-nya. Nah, ini harus kita pahami dulu nih. Investor memiliki dana sebesar $100.000. Nah, berarti ini yang ditanamkan modal. Nah, lalu modal tersebut dipakai untuk apa? Untuk pembangunan. Jangka waktunya 1 tahun. Nah, berarti kan setelah pembangunan itu baru bisa dipakai. Baru bisa dipakai dengan keuntungan $5.000 per tahun. Nah, berarti gini. Ya, jadi gini. Berarti katakanlah kita sekarang itu waktu di tahun ke-0 di tahun ke-0 itu adalah ketika investasi 100.000 untuk pembangunan. Nah, berarti kan investasinya itu di tahun ke-0. Sekarang kalau sudut pandangnya berdasarkan investor untuk membuat cash flow diagramnya, berarti dia menginvestasikan 100.000. Berarti artinya itu adalah pengeluaran. Maka kalau pengeluaran itu dia harus buat tanda panah ke bawah. Tuh. Nilainya $100.000. Lalu pembangunannya berapa tahun? Oh, pembangunan 1 tahun. Ini tahun ke-1. Nah, di tahun ke-1 itu kan baru selesai pembangunan.
ada transaksi nggak sih? Katanya dalam jangka waktu 1 tahun selesai pembangunan. Berarti dari sini ke, ke sana, ke tahun berikutnya, itu baru bisa dioperasikan. Nah, sedangkan di sini katanya estimasi keuntungan sebesar 5.000 per tahun. Nah, yang namanya keuntungan, itu kan kita harus usaha dulu, harus dioperasikan dulu. Bukan setelah uh, ketika pembangunan berjalan, setelah selesai langsung untung kan? Langsung untung. Nggak mungkin. Jadi, kita harus operasikan setahun dulu, setelah selesai pembangunan, baru kita mendapatkan untung. Artinya, ini ada di tahun kedua. Di tahun kedua. Baru dia dapat untung. Dapat untung. Di mana keuntungannya itu per tahun. Jadi di sini itu ada keuntungan, maaf, sebesar 5.000 dolar per tahunnya kan. Sampai tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun berikutnya. Artinya seperti ini diagram cash flow-nya. Nah, lalu untuk bunganya itu gimana? Kita tuliskan dengan I di sini sama dengan 12% per tahun. Ya, hanya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ini tugasnya hanya untuk buat diagram cash flow itu udah selesai.